Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ibu rahimani wa rahimakumullah, masuk ke bab isti'adah. Ada orang bilang isti'adah, ada orang bilang ta'awud. Itu sama. Ta'awudun atau isti'adah adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bacaan-bacaan zikir di dalam bahasa Arab itu ada namanya sendiri-sendiri ya. Kalau alhamdulillahirabbil alamin namanya apa? Tahmid. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau Allahu akbar namanya takbir. Kalau la haula wala quwwata illa billah namanya ada yang tahu? Ada namanya itu ya. Ada namanya. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awudz boleh isti'adah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim namanya haiqalah. Bacaan haiqalah. Jadi ada namanya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Basmalah itu bahasa Arab. Dipinjam oleh orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Jadi kita baca basmalah. Al-kalamu ala tafsiril isti'adah. Kita masuk ke dalam bacaan isti'adah. Urut-urutan dalam membaca Fatihah itu, meskipun isti'adah adalah bukan bagian dari ayat di dalam surat Al-Fatihah, tapi ada anjuran membaca isti'adah. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 199 dan 200, Allah berfirman, "Udzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim." Udzil afwa, ambillah rasa maaf atau berilah maaf kepada orang yang berbuat salah. Udzil afwa, berilah maaf kepada orang yang berbuat salah. Wa'mur bil 'urfi, kemudian orang yang salahnya dimaafkan itu disuruh untuk mengerjakan kebaikan. Amar ma'ruf, salahnya dimaafkan, disuruh berbuat baik. Ada orang sudah salah, sudah dimaafkan, suruh berbuat baik, tambah ngamuk. Wa a'rid 'anil jahilin, berarti orang yang seperti itu sudah tidak sepatutnya untuk dijadikan saudara. Sudah salah, dimaafkan, disuruh berbuat baik, malah ngamuk, berarti tidak tepat dijadikan saudara. Maka Allah mengatakan wa a'rid 'anil jahilin, tinggal aja, tinggal marahi ngeloro hati. Iya, kan sudah diberi maaf, diperintah berbuat baik, kok tidak ada perubahan? Ya doakan dari belakang ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun, ketika orang yang dimaafkan tadi ternyata semakin menjadi-jadi karena mereka dibantu oleh syaitan, maka kata Allah, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah, beristi'adzahlah kepada Allah, innahu sami'un alim, karena Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita berlindung, minta pertolongan sama Allah, karena di muka bumi ini, di dunia ini, ya
menuju kepada kebaikan, tidak akan pernah selamat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kejelekan dan mara bahaya itu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah fasta'ir billah. Tagnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98 Allah juga berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata. Idfa' tolaklah atau bentengilah billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Perbuatan jelek itu dibentengi dengan kebaikan, atau kejelekan orang lain itu dibalas dengan kebaikan. Balaslah kejelekan orang itu dengan kebaikan. Kata Allah, nahnu a'lamu bima yasifun. Aku, kata Allah, yang lebih mengetahui terhadap sifat-sifat mereka. Kalau ternyata berat, wakul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan ucapkanlah, aku berlindung dengan engkau atau kepada engkau ya Allah dari godaan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah apabila setan itu selalu mengunjungi. Di sini ada perintah untuk isti'adzah. A'udzu bika. Yang tagnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak tag-tag di dalam Al-Qur'an yang senantiasa dan selalu menyuruh kepada kita untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berlindung dari kejelekan-kejelekan yang menimpa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita takut terhadap suatu hal, takut terkena musibah, takut terkena fitnah, takut terkena dampak dari perbuatan-perbuatan syaitan, maka kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadihi salah satu ayatin laisa lahunna rabi'atin fi ma'naha wa huwa an Allah ya'muru bi masoni atil adwil insi wal ihsani ilaihi liyaruddahu anhu tabuhu at-tayyib al-asli ilal mawaddati wal masofat. Dalam ayat-ayat ini kita Masya Allah diperintahkan oleh Allah dengan luar biasa selalu berlindung kepada Allah dari musuh-musuh yang berupa manusia. Disuruh untuk berlindung kepada Allah dari musuh-musuh yang berupa manusia, tapi juga disuruh untuk berbuat baik. Misalnya kayak yang ayat awal tadi yang surat Al-A'raf, udil afwa, maafkan, wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah untuk berbuat baik, wa'arid anil jahilin, kalau sulit tinggalkanlah begitu saja. Di sini tidak ada perintah untuk membalas, meskipun membalas itu boleh, tapi bukan perintah. Meskipun membalas kejelekan orang itu, kezaliman orang itu boleh, tapi bukan perintah. Perintahnya suruh memaafkan, ya. Perintahnya suruh memaafkan. Setelah dimaafkan, disuruh berbuat baik. Kok masih melakukan kejelekan terhadap kita? Tinggalkan. Gak ada perintah untuk balas. Perintahnya memaafkan, menyuruh berbuat baik, mentok, tinggalkan. Gitu. Masya Allah. Dan berlindung pada Allah, gitu ya. Wa ya'muru bil isti'adzah bihi minal adwi syayatin
la mahalalaha illa yaqbalu masani'atun wala isanan wala yabtaghi ghairi ilahi ibni Adam. Kalau musuh-musuhnya adalah dari musuh setan jin, bukan setan manusia, maka adanya hanya berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mau memaafkan, musuh memaafkan, setan jin memaafkannya gimana? Ya. Mau menyuruh berbuat baik pada mereka enggak? Mereka lihat kita tidak lihat mereka. Maka adanya hanya berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li syiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Musuh dari kalangan setan jin itu dulu pernah terjadi permusuhan besar antara orang tua kita dengan mereka. Yang namanya iblis, orang tua kita Nabi Adam alaihissalam. Dibujuk, dirayu, ditipu ketika dulu diciptakan di surga. Dan bapak kita, orang tua kita sama ibu kita ternyata terkena bujuk rayuan. Ya, akhirnya terkena rayuan, terkena godaan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah karena godaan setan, dan endingnya dikeluarkan dari surga. Hanya Nabi Adam minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Andai kata Engkau tidak mengasihani kami dan tidak memaafkan kami, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Maka kemudian meskipun dikeluarkan dari surga untuk menuju ke bumi, ada hikmah besar kemudian melahirkan kita semua. Akhirnya surganya tidak dipakai sendirian oleh bapak kita Adam dan ibu Hawa, tapi dipakai, ditempati, dinikmati oleh anak cucunya yang apa? Surganya ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya dan anak cucunya yang apa? Kita yang positif yang apa? Yang mau, yang mau. Nabi Muhammad mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Umatku masuk surga semuanya kecuali yang tidak mau. Belum tidak mau ada dipaksa di loro awake. Ya. Jadi umatku masuk surga semua kecuali yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada enggak? Ada, Bu? Sahabat nanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Mosok ada orang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang mentaati aku itulah orang yang mau masuk surga. Dan orang yang tidak mentaati aku berarti dia enggan atau enggak mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, taati Allah, taati Rasulullah. Kalau bilangnya, mulutnya ngomong aku mau masuk surga, tapi perilakunya tidak mentaati Allah dan Rasulnya, berarti bohong. Sama saja bohong. Justru dia itu tidak mau masuk surga. Maka hikmah Nabi Adam diturunkan ke dunia menjadi surganya dinikmati oleh beliau dan istrinya dan juga anak cucunya yang mau. Yang tidak mau biarkan masuk neraka, biarkan ke surga tidak mau. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah."
hei anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai kalian semua itu dibujuk oleh setan, diganggu oleh setan, digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan tadi membujuk, menggoda, merayu kedua orang tua kalian sehingga menjadikan sebab terusir dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Maka kita disuruh untuk berlindung pada Allah. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh bebuyutan. Fattakhidhu aduwan, maka setan itu jadikanlah sebagai musuh. Setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan sebagai musuh. Jangan sekali-kali menjadikan setan jadi teman, ya. Nah, sekali-kali tak monco setan itu nggak boleh, gitu ya. Setan itu musuh, maka jadikan musuh, lawan. Kalau kalah minta perlindungan sama Allah. Jangan sekali-kali dijadikan teman. Kalau kita jadikan teman sama setan, sama halnya kita mengikuti dan menyembah setan, maka jadi terjerumus kepada kesyirikan. Misal saya itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di mana-mana ada orang katanya tempat sesuatu itu angker atau relit atau dikeramatkan, kemudian kita mempersembahkan sesuatu di tempat tersebut, berarti kita menjadikan setan itu teman. Bahkan setan ketika mau minta makanan kita akan kasih. Jadi boloni, kalau jadi boloni setan, ya sampai akhirat nanti akan menjadi temannya setan, masuk ke dalam neraka. Maka sesaji kepada setan itu hukumnya musyrik, ya. Fattakhidhu aduwan, dilawan setan itu, tidak dengan menyajikan sesuatu, tapi dilawan dengan membaca isti'adzah, ya, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah, yang Nabi mengatakan setan akan lari terbirit-birit ketika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Lebih-lebih inti dari surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Jadi jangan jadikan setan itu sebagai teman apapun, ya. Disuruh-suruh untuk apa itu nggak boleh. Karena apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu pasti mengajak ke neraka. Setan itu pasti mengajak ke neraka. Apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil dhalimina badala. Dalam surat Al-Kahfi, apakah kalian akan menjadikan setan dan keturunannya itu menjadi teman dekat, menjadi kekasih, jadi bolo, ya, padahal dia itu musuhmu? Bisa. Dalam Al-Quran kalau ada kata bisa, itu kebalikan dari nikmat, artinya adalah sejelek-jelek, jelek pol, bi'salil dhalimina badala, jelek banget orang yang menjadikan setan sebagai teman. Jadi jangan sampai sedikit pun kita akan menjadikan teman terhadap setan. Fa bi'izzatika la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan yang direkam oleh Allah dalam surat Shad, ya, ayat 82-83, demi zat keagunganmu ya Allah. Jadi mau menggoda manusia itu bersumpah, fabi izzatika, demi zat kebesaran dan keagunganmu ya Allah, la awiyannahum ajma'in, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku benar-benar akan menggoda anak cucu Adam ajma'in semuanya.
maka tidak ada satupun yang terlepas dari godaan setan. Hanya kita tergoda atau tidak, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlis, hambamu yang ikhlas, hambamu yang tulus, maka aku tidak bisa menggoda, kata setan. Maka senjata yang paling ampuh agar selamat dari godaan setan adalah beribadah dengan ikhlas. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kamu baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena setan tidak akan bisa menguasai dan menggoda, mengganggu terhadap orang-orang mukmin yang mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz. Di dalam ayat ini menyuruh bagi orang yang akan membaca Al-Quran untuk membaca isti'adzah. Maka baca Al-Quran itu kalau dari awal surat dan yang suratnya ada bismillahnya, dianjurkan membaca ta'awudz dan bismillah. Misalnya surat Al-Baqarah awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awudz bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tapi kalau bacanya di tengah-tengah, maka cukup membaca isti'adzah saja tanpa bismillah. Misalnya baca ayat kursi kan tengah berarti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Tidak dimulai dengan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, karena tidak dari awal surat. Jadi cukup dengan membaca ta'awudz, fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz, bacalah isti'adzah, ya, bacalah isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah. Kalau mau membaca Al-Quran dan tidak di awal surat. Kalau di awal surat dan ada bismillahnya, maka baca bismillah. Ada awal surat yang tidak pakai bismillah. Surat apa Bu? At-Taubah atau surat Baro'ah. Langsung Baro'atun minal musyrikin. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Karena dulu surat At-Taubah itu jadi satu dengan surat sebelumnya Al-Anfal, maka tidak ada bismillahnya. Maka ta'awudz masuk. Tapi ada surat yang tengah-tengahnya itu ada bismillahirrahmanirrahimnya. Surat apa? An-Naml. Sulaiman. Suratnya nama suratnya. Apa? Surat An-Naml. Benar bunyinya ada Sulaiman aja, tapi nama suratnya An-Naml. Ada An-Naml, ada An-Nahl ya. Ini yang An-Naml. Ayat berapa? Ayat 30 ya. Bunyinya wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di tengah-tengah ada bismillahnya. Jadi kalau begitu, pertanyaan berikutnya 114 surat. 114 surat itu bismillahirrahmanirrahimnya berapa? 114. Berapa? 114. Ya tetap 114.
At-Taubahnya tidak ada, tapi An-Namlnya 2 gitu ya. Di awal sama di 114 surat yang bismillahnya termasuk ayat dari surat-surat tersebut ada berapa? 114 surat yang bismillahirrahmanirrahimnya termasuk ayat dari surat-surat tersebut ada berapa? 2. Yang pertama surat Al-Fatihah ayat berapa? 1. Bismillahirrahmanirrahim cekundel ada angka 1. Tapi kalau Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim tidak ada angka 1, baru Alif Lam Mim angka 1. Maka di surat yang lain itu tidak ada, nggak termasuk ayat kecuali surat An-Naml di ayat 30. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat Al-Quran, yaitu di Fatihah ayat 1 dan di An-Naml ayat 30. Yang lain Bismillahirrahmanirrahimnya bukan bagian dari surat, tapi hanya awal surat. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sampai akan membahas tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim setelah ta'awud selesai. Dan ta'awud itu ada beberapa. Di antaranya yang paling pendek adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ada yang panjang lagi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu tek-tek membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi samiil alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui minasyaitonirrajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi, dari godaannya, dari tiupannya ya, dari rayuannya. Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang bisa melindungi kita. Kalau buat analogi, contoh gambaran, sebagai gambaran aja, kita berjalan atau bertamu ke rumah orang. Ternyata si Syekhul Bait ini memelihara anjing. Ternyata anjingnya galak. Dengan mendekat ke rumahnya tuh, mau apa ya? Kayak mau menerkam kita. Kalau dengan mau melawan, anjingnya lebih berani. Dengan ambil batu, tetap akan nyerang kita. Karena anjingnya sangat pemberani. Apa solusi supaya dengan selamat dari serangan anjing itu? Kalau dengan lari dikejar, dipukul anjingnya lebih kuat. Apa solusi yang paling selamat? Apa? Ta'awud sama siapa? Berlindung sama pemilik anjing gitu kan. Pak, itu anjing galak. Akhirnya anjingnya dipanggil misalnya anjingnya sedikit sama. Biasanya tak ajar namanya apa anjingnya, dipanggil sama yang punya. Kira-kira anjingnya manut sama yang punya enggak? Manut, akhirnya enggak nyerang. Kita ini gambaran, analog gambaran. Sehingga ketika jenengan itu merasa berat digoda setan, merasa berat diganggu, diridu, dirayu oleh setan, seolah-olah jenengan enggak kuat, maka minta tolong sama pemilik setan itu. Siapa? Ya Allah. Ya pasti ya, kalau sudah minta tolong sama Allah, selamat kita dari godaan setan. Jangan dilawan, karena kita nggak kuat melawannya. Maka isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka insya Allah setannya itu tidak jadi ganggu, karena setan itu gambarannya seperti apa? Anjing tadi ya.
kita berlindung atau isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam beberapa teks hadis itu ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari. Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab ya. Talaha rajulani inda Nabi fatamazza'a. Ya. Ada orang yang berkelahi dan salah satunya sambil itu marah-marah. Maka Nabi mengatakan innilah alamu syai'an wa qala budaba'an muwajjid a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika orang berkelahi marah-marahan kayak enggak mau relai gitu ya marahnya itu, maka kemudian Nabi mengatakan bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disuruh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'in itu artinya adalah berlindunglah. Kemudian masalah wa qala asy-Syafi'i fil imna yazir bi ta'awul wa in asara fala yadur. Membaca ta'awul itu yang paling baik adalah dengan sir atau bacanya pelan, ya, tidak membaca keras, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Dan sampai sekarang kelihatannya kita nggak pernah dengar orang mengimami sholat baca ta'awudnya keras, ya. Setelah Allahu Akbar kemudian iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nggak pernah dengar kan? Ya, karena memang baca ta'awud itu dianjurkannya adalah sir atau pelan. Meskipun misalnya jahar juga boleh-boleh saja, tapi yang paling baik adalah pelan. Ya, bitafsir li anahu asirra Ibnu Umar wa syahara Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah membaca secara jahar, Ibnu Umar pernah membaca secara pelan, ya. Maka pendapat yang kuat adalah membacanya dengan pelan, apalagi ketika dibaca ketika sholat pasti pelan. Tsumma isti'adzah fi sholat inama hiya litilawah, ya. Bal lis-sholat fa'ala hadza yata'awadu al-ma'mum wa in kana la yaqrab wa yata'awadu fil 'id ba'dal ikram. Jadi makmum pun juga tetap membaca isti'adzah dengan bacaan yang pelan. Jadi setelah takbir doa iftitah kemudian baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kata Allah, ketika orang itu membaca ta'awudz, isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tidak akan terganggu dan tergoda oleh syaitan, karena kita berlindung kepada pemilik syaitan itu sendiri. Berlindung kepada pemilik setan yang suka menggoda. Kita tidak mampu melawan, tapi kita punya Allah dan kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim ay astajiru bizina billah minasyaitonir rajim ay yadurruni fi dini aw fi dunyaya aw yasudduni an fi'li ma amara bihi aw yakussuni ala fi'li ma nuhitu anhu fa inna syaitan la yakufu anil insani illa Allah. Makna berlindung pada Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk, itu satu, berlindung agar setan itu tidak membahayakan pada agama kita. Tidak dengar azan malas untuk menjalankan sholat, menggunakan jurus se'ah. Sholat dulu Bu, se'ah. Se'ah itu menunda, ya. Se'ah itu berarti di dalam jiwa kita ada setannya. Perlu diruqyah menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengar azan subuh ya se'ah.
itu ya nanti malah nggak jadi melaksanakan. Nah, berlindung itu namanya bahaya atau musibah agama. Al dunyaya, atau kita berlindung kepada Allah dari bahaya dunia. Bahaya dunia, meskipun bahaya agama itu lebih besar daripada bahaya dunia, tapi bahaya dunia juga boleh kita berlindung, bahkan dianjurkan. Dulu ada sebuah kisah nyata, orang keluar dari rumah bawa mobil, alhamdulillah membaca doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal pada Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, dia pergi keluar kota, itu di jalan tol kecelakaan. Kemudian sampai mobilnya itu belum itu jadi kayak ya peot semuanya belum. Tapi orang yang ada di dalamnya itu semuanya aman, selamat, enggak kenapa-kenapa, bahkan ada anak kecil. Setelah ditelusuri ternyata doa itu luar biasa. Jadi kalau para ulama mengatakan doa itu akan melindungi. Jadi doa sama marah bahaya itu, misalnya Allah mentakdirkan bahaya, tapi kemudian mentakdirkan kita berdoa, maka bahaya yang seharusnya besar itu menjadi berkurang, menjadi kecil. Dan kata dokter dan yang lain, tidak mungkin kalau kecelakaan kayak gitu kok orangnya masih hidup. Kalau hidup pun ya pasti dia cacat dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih hidup karena Allah melindunginya dari doa. Makanya apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa dari berdoa. Jadi berdoa itu perintah Allah dan Allah yang berjanji akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabainya. Aw yasudduni an fi'li ma umirtu bihi, atau kita berlindung kepada Allah dari rasa malas untuk melakukan kebaikan. Berlindung kepada Allah untuk menghilangkan rasa malas dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau kita akan merasa malas, merasa berat gitu ya, berlindung, ini bukan setan ini. Aku berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau berangkat taklim malas, mau baca Al-Quran malas, mau sholat malam malas, mau apapun malas. Berarti di dalam tubuh kita ada setan. Perlu berlindung kepada Allah. Ayo istiadah kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung ya Allah. Aw yakusuni alama ala fi'li ma nuhitu anhu. Atau kadang kita itu dimudahkan, bukan dimudahkan apa ya, didorong untuk melakukan kemaksiatan. Aku kok semangat untuk melakukan maksiat gitu ya. Melakukan kemaksiatan itu kok enteng. Ya, misalnya ghibah, gosip itu kan maksiat, kadang kan enteng sini ngomong oh iya. Ini setan ini perlu berlindung ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau dengar pas jabong-jabong yang lain pada gosip jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu aja. Apa itu kan maksiat, kita berlindung pada Allah gitu ya. Jangan malah dibumboni ya. Kadang-kadang kan dibumboni. Akhirnya bahasa Jawanya tumbuh untuk tutup ya. Klop gitu ya. Klop. Yang sini ngomong dengan iya, oh iya gini ya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari melakukan larangan-larangan Allah, dosa-dosa ya, yang Allah larang. Fa inna syaiton la yakufu anil insan illallah. Karena setan itu ya juga tidak bisa memaksa berbuat apapun kecuali atas izin Allah. Maka kita berlindung pada Allah
Allah Subhanahu wa taala agar terhindar ya dari hal-hal yang seperti itu. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Begitu juga Allah menjadikan para nabi itu musuh-musuh dari setan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Syayatinal insi wal jin. Ternyata setan itu ada dua, setan manusia dan setan jin. Setan manusia ya merayu kita untuk berbuat maksiat, untuk meninggalkan kebaikan. Begitu juga setan jin gitu ya, setan jin. Yuhi ba'dukum ila ba'din zuhrufal qawli. Mereka itu mengungkapkan sebuah kata-kata, ucapan ya untuk menipu kita, ya, untuk menipu kita. Jadi ternyata setan itu ada dua, ada setan manusia, ada setan jin. Karena setan itu pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang selalu mengajak kepada kejelekan. Maka setan itu bisa nempel di jin, bisa nempel di manusia, bisa nempel di apapun. Nuwun sewu, misalnya seorang istri ya mau berbuat baik selalu dihalang-halangi oleh suami. Jadi suaminya itu perlu dita'awuti karena ketempelan setan, atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya bisa jadi yang menjadi penghalang untuk melakukan kejelekan, yang menjadi pendorong untuk berbuat kejelekan, misalnya anak, berarti anak itu ketempelan setan, perlu dita'awuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ya, dengan cara diajak suami ngapain yang sesuatu hal yang tidak benar misalnya ya, dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Karena yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Mereka itu selalu memasukkan ucapan-ucapan itu agar semuanya orang terbujuk. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ta'awwad, berlindunglah kamu min sayatinil insi wal jin." Berlindunglah kamu dari godaan setan manusia dan setan jin. Abu Dzar bertanya, "Fakultu awalil insani syayatin." Ya Rasul, apakah ada setan manusia ya? Biasanya yang ada setan jin ya. Maka Nabi menjawab, "Na'am, ada setan manusia." Rasulullah mengatakan, "Yaqta'us shalah al-mar'ah wa himar wal kalbal aswan." Fakultu ya Rasulullah, "Ma balul kalbil aswad minal ahmar wal aswad wala al kalbul aswad syaitonun." Ini gambarannya. Sholat itu bisa batal ketika dilewati setan depannya. Kamu tahu? Jadi antara setan yang melewati depannya orang sholat itu berwujud ada tiga. Satu, terkadang berwujud wanita dewasa. Jadi misalnya garwane dengan yang sholat di kamar sholat tahajud itu dengan lewat ngarepe rono rene berarti dengan setan. Iya, iya. Begitu juga yang kedua adalah khimar. Mungkin kalau hari ini tidak ada ya. Khimar itu keledai, sholat dilewati keledai depannya. Wal kalb al aswad, dan anjing hitam. Ya, yang suka melewati depan orang sholat. Maka ketika sahabat nanya, berarti itu setan-setan yang menjelma. Maka Nabi mengatakan iya, termasuk anjing hitam adalah bagian dari yang dijelmai oleh setan. Itu gambaran bahwa setan itu dalam bentuk apapun ya. Bentuk apapun ketika dia itu mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka berarti hal tersebut kemasukan setan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu kalau diartikan secara harfiah adalah yang dilempari batu. Sering diterjemah jadi terkutuk, dikutuk. Maksudnya itu rajam, dirajam, dilempari batu. Ya. Jadi ternyata setan itu dilempari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di kita ada meteor, katanya serpihan-serpihan benda langit yang jatuh ke bumi. Kalau dalam Al-Quran serpihan tersebut memang betul-betul dibuat oleh Allah untuk melempar setan. Bisa disimak dalam surat Al-Mulk ayat 5. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh aku hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Berarti bintang itu termasuk menjadi hiasan langit. Kalau kita keluar rumah, ya kemudian langitnya cerah, tidak ada mendung, melihat bintang, betapa indahnya bintang di langit. Tapi waja'alna harjuman lisyayatin, tapi juga digunakan untuk melempari setan. Jadi setan-setan dilempari oleh Allah menggunakan gugusan bintang. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setan-setan itu sering mencuri berita langit. Jadi naik ke langit itu, kemudian para malaikat yang mau datang ke bumi untuk memberikan si A, si B apa, itu dicuri oleh setan. Kemudian setan itu melapor ke dukun-dukun. Maka zaman dulu orang berdukun kadang pas. Iya, itu tipe rezeki, tipe pati, tipe apa gitu ya. Nah, karena si dukun itu dapat informasi dari setan dan setan mencuri berita di langit. Itu pun Nabi mengatakan setan-setan yang mencuri berita langit itu kemudian mencampur adukkan dengan berita bohong. Setiap 99 bohong hanya dikasih berita yang benar satu. Tapi orang-orang yang berdukun sudah percayanya luar biasa. Dan setelah Nabi Muhammad diutus, setan itu sudah tidak bisa ke langit lagi, karena ketika mau ke langit dilempari oleh Allah dengan menggunakan batu meteor. Maka hari ini dukun sama sekali sudah tidak ada yang dapat informasi dari langit, meskipun masih banyak yang berdukun. Saking dudurnya kan gitu ya. Itu dalam surat As-Saffat disebutkan, Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa khifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib tuhuran wa lahum adzabu wasib illa man khatifal khatafatu fa atba'ahu shihabun saqib. Dalam surat As-Saffat ya. Sesungguhnya aku menciptakan bintang-bintang di langit sebagai perhiasan langit. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Aku ciptakan hiasan-hiasan langit dengan bintang-bintang. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Dan aku jaga dari datangnya setan-setan yang tidak bertanggung jawab. La yasammauna ilal mala'il a'la. Ketika turun ayat ini, setan-setan sudah tidak bisa mendengar berita langit. Yang dulu bisa suka mencuri-curi, sekarang sudah tidak bisa. Wa yuqdafuna min kulli janib. Setiap dia datang dilempar, datang dari arah ini dilempar, datang dari arah ini dilempar terus. Ya, sampai berkeping-keping meskipun kemudian tidak mati. Tuhuram walahum adzabu wasif. Dan dia kocar kacir sana kemari, ya, dan mendapatkan siksa yang sangat. Illa man khatifal fata fa'atba'u shihabun saqib. Dan dia lari kemana, lari ke sini, tetap dilempari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam surat As-Saffat. Jadi setan dilempari oleh Allah, maka kita disuruh kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman,
Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan, dan aku jadikan langit-langit itu banyak bintang-bintang. Wa zayyannaha lin-nadhirin, ternyata bintang-bintang itu jadi hiasan bagi orang yang melihat. Wah, indah gitu ya, gemebiar, mompior kan itu ya. Orang yang melihat itu suka, senang gitu ya. Wa hafidnaha min kulli syaithanir rajim. Tapi bintang itu tidak hanya buat hiasan saja, tapi bintang-bintang itu juga untuk menjaga dari setan-setan yang nakal, yang mau mencuri berita langit ya. Illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Mereka yang akan mencuri itu dan dilempar batu, dilempar bintang, gugusan bintang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa mencuri berita langit lagi. Ya, itu yang disebut syaitonir rajim, berlindung dari godaan setan, yang setan-setan itu dilempari batu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah dilempari batu. Dan kita berlindung pada Allah dengan mengucapkan ta'awudz atau isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ditambahi min hamazihi wa nafthihi ya, dari godaannya, tiupannya dan lain sebagainya, agar kita terjaga dari godaan-godaan syaitan. Ya, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan yang akan datang masuk ke Bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Bedanya jin muslim itu, apa jin muslim itu mengganggu, apa kita bisa melihat jin muslim? Jin, masya Allah. Kalau di dalam surat jin itu Allah tidak menyebutkan yang Buddha itu apa yang muslim saja, yang kafir saja atau yang muslim saja. Karena di surat jin itu disebutkan wamin al muslimun wamin nadunadari. Dari kalangan kami, kata jin itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Tapi yang muslim itu juga dibagi dua, wa minnas sholihun wa minal qanitun. Ada yang soleh, ada yang kurang ajar. Muslim tapi kurang ajar. Mungkin bentuknya ya kayak manusia itu. Kadang muslim ganggu tetangganya ya, muslim ganggu temennya ya, mungkin jin itu sudah sama. Nah, sebagian ulama mengatakan sebaik-baiknya jin itu dengan sejelek-jeleknya manusia, tingkah lakunya itu masih halus tingkah manusia yang paling jelek. Terus kaya apa gitu ya. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dari godaan setan yang terkutuk, bukan dari godaan setan yang kafir, bukan dari godaan jin yang kafir. Jadi semuanya, ya bisa jadi ada jin suka usil ini padahal dia muslim. Karena orang muslim yang usil kan juga ada gitu ya. Dan di situ memang tidak dipisahkan yang Buddha itu yang muslim saja, yang bukan muslim saja atau yang muslim saja, tidak disebutkan secara spesifik. Hanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Ada lagi yang lain, silakan. Setan itu sifat, berarti zatnya adalah manusia atau jin. Jadi misalnya manusia yang mengajak pada kejelekan, berarti manusianya ini ketempelan sifat setan. Begitu juga ketika setan ini, sifat setan ini nempel ke zatnya jin, maka jin ini yang menjadi jin kafir atau jin jelek gitu ya. Jin kafir, jin jelek yang kemudian tertinggi paling jelek adalah menjadi iblis. Maka syaitan itu artinya adalah sifat kejelekan, sehingga setan itu sifat zatnya bisa
manusia, bisa jin. Maka menurut saya pun ada sebuah hadis, menurut saya hadis ini bersangkutan dengan laki-laki, tapi objeknya perempuan. Sahih, Nabi mengatakan, hai laki-laki, kalau kamu berjalan-jalan di pasar, kamu melihat perempuan dari depan, maka setan itu akan nempel di pipinya. Maka kamu ketika melihat akan tergoda. Ternyata kalau kamu melihat dari samping, setan itu menempel di pinggulnya, kamu pun akan tergoda. Ketika kamu melihat dari belakang, maka nempel di pantatnya, kamu pun akan tergoda. Ketika sudah seperti itu, segera pulang. Karena yang dibawa orang itu dengan yang dibawa istrimu sama, gitu ya. Tapi di sini sedang menyikapi, berarti setan itu sifat dong. Bisa jadi orangnya ini kan nggak niat menggoda, gitu ya. Tapi orang itu akan tergoda sendiri dengan sifat-sifat yang mengajak menjurus kepada sebuah kejelekan. Maka setan itu adalah sifat kejelekan, bisa nempel di mana saja yang kemudian menjurus kepada sebuah kejelekan. Begitu betul. Karena memang setan itu sifat jelek ya. Setan itu sifat jelek. Maka manapun yang dia itu sifat jelek dan mengajak kita pada kejelekan, berarti musuh. Misalnya manusia, gitu ya, manusia berbuat jelek. Tadi kan saya gambarkan bisa jadi. Makanya kalau di surat apa itu kan Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum adwalakum. Istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa jadi musuh bagi kalian. Anak-anakmu dan istri-istrimu bisa jadi musuh. Ketika anak dan istri ini kemasukan sifat setan, maka jadi musuh. Maka jadikan sebagai musuh. Jadikan sebagai musuh gimana? Dilawan. Lawannya caranya tadi memberikan maaf, tapi disuruh untuk berbuat baik. Artinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena permusuhan setan terhadap anak Adam itu bukan mencelakakan di dunia, tapi mencelakakan di akhirat yang nanti supaya menjadi temannya dia untuk masuk ke dalam neraka. Maka musuh yang sangat besar ya setan itu, baik itu setan manusia maupun setan jin. Salam. Suatu kali ada orang mendengar sesuatu, assalamualaikum, terus dia tuh bilang, oh ini jin muslim, katanya begitu. Terus dia tuh menjawab atau gimana cara menyikapinya? Kok tahu dari mana kalau itu jin muslim? Ya nggak tahu, makanya dia kok bilang ada suara. Tapi bilang kok nggak ada apa-apa gitu. Katanya dia percaya bahwa itu jin muslim. Insyaallah. Karena kalau di dalam kitabnya Imam As-Syafi'i itu ngeri banget. Orang yang mengklaim dirinya dengar suara jin, yang mengklaim dirinya lihat jin, itu malah kata Imam Syafi'i itu bisa terjerumus pada kekafiran. Maka kita itu jangan bermudah-mudahan terhadap yang bersifat ghaib gitu ya, yang bersifat ghaib. Saya pernah menggambarkan pada seseorang, ketika orang itu mengaku punya indera keberapa? Terus lihat ini gitu, itu sebenarnya gampang kok. Coba pejamkan mata, kemudian angan-anganlah sesuatu, pasti kamu akan melihat sesuatu di dalam masa terpejam. Gini itu angan-angan kok bisa kelihatan ini itu kadang apa gitu ya. Itu sebenarnya kan ya ilustrasi kita saja gitu ya. Makanya jangan mudah kemudian ini itu. Maka kalau itu terus dituruti nanti akan mengajak kemana-mana. Maka ketika kok benar-benar dengar salamnya, jawab salam, waalaikumsalam. Ya, kalau memang salamnya dengan kita kan bisa jadi salam tadi ternyata di rumahnya tetangga. Suaranya tekan awake dhewe kecil kan gitu ya. Wah, jin iki ya. Padahal itu tamunya tetangga kan begitu. Ya, jadi jangan bermudah-mudah untuk selalu tergoda oleh hal-hal yang bersifat ghaib ya. Jadi kita nanti ya setan akan suka gitu ya. Jin yang kafir itu akan suka, orang-orang yang seperti itu akan dimasuki terus, digoda terus gitu ya. Maka kemudian kadang kita kemasukan kesurupan ini itu karena memang
Kita di antara percaya dan tidak, akhirnya dia mengajar. Jadi kita harus tolak karena musuh tadi harus dimusuhin. Enggak, saya manusia harus lebih kuat. Apalagi manusia muslim kita harus menang. Ya, berlindung pada Allah Subhanahu. Begitu Bu. Ustaz izin bertanya. Kalau misal kita membaca buku di tengah-tengahnya tuh ada penggalan ayat Al-Qur'an, kita perlu membaca ta'awud atau enggak? Jazakallahu khair. Itu sangat disyariatkan. Ketika membaca Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang kejelekan, tentang neraka, tentang setan. Itu Nabi melakukan membaca ta'awud. Ketika menceritakan tentang kenikmatan, tentang surga, maka Nabi berhenti dan berdoa minta apa yang sedang diceritakan oleh Al-Quran itu. Maka itu dianjurkan. Jadi misalnya pas membaca yang ada ngeri-ngerinya neraka, inna jahannama kanat mirsada, ya, littaqina ma'aba, maka kita berlindung. Na'udzubillah min dzalik. Ini ta'awud gitu ya. Kemudian innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, tentang surga. Allahumma inna nas'aluka min. Itu dianjurkan. Maksudnya buku Ustadz, kayak misalnya kita membaca buku Secara umum ya, buku sirah atau buku biografi sahabat, kadang kan ada dalil-dalil Al-Quran, itu membaca ta'awud atau tidak? Oh, itu baca. Meskipun tidak wajib ya, tapi perintahnya adalah membaca. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau Al-Qur'annya ternyata utuh dari ayat 1 berarti baca bismillah. Begitu. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Insya Allah yang akan datang bismillahirrahmanirrahim.